Oke kawan-kawan, salam kopi toleransi. Cinta untuk semuanya, kebencian tidak untuk siapapun. Kali ini saya akan berbicara tentang toleransi. Toleransi adalah sikap yang seharusnya ditanamkan sejak dini di dalam pikiran kita masing-masing. Bagaimana caranya? Bahwa menyadari kehidupan ini bukan hanya kepentingan diri kita sendiri di dalam masyarakat, tetapi bagaimana kita bisa dan mampu memberikan satu kenyamanan, keamanan bagi semua orang di sekitar kita. Toleransi di masyarakat perlu dibangun dari diri sendiri. Bagaimana kita bisa membuat orang lain merasa nyaman, merasa damai dalam keyakinan masing-masing, pendapat masing-masing. Kita menjaga toleransi walaupun mungkin kita tidak sependapat dengan keyakinan ataupun pendapat orang lain. Di sini kita harus mampu, istilahnya mampu memberi kebebasan kepada orang lain, mempraktekkan apa yang dinamakan toleransi itu sendiri. Jadi di dalam kehidupan masyarakat kita aplikasi dalam hal toleransi, dalam hal ekonomi, beribadah ataupun berpendapat. Jadi cinta kasih ataupun cinta perlu kita tanamkan dalam pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Dimana ketika cinta tanpa balas budi, tanpa mengharapkan balas budi, tanpa mengharapkan imbalan, di situ kita akan bisa memancarkan cinta kasih dan membawa kedamaian bagi masyarakat sekitar kita, dan bisa menumbuh kembangkan toleransi bagi semua makhluk. Karena toleransi di dalam kehidupan ini tidak semata-mata dengan lintas agama atau lintas budaya, tetapi kepada semua makhluk. Cinta kita tanamkan di dalam pikiran, maka akan terungkap dalam ucapan dan tindakan. Di sini toleransi akan dapat terbangun dan terbentuk di setiap kehidupan. Sekian dari saya, salam kopi toleransi, cinta untuk semuanya, kebencian tidak untuk siapapun. Salam kopi toleransi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan, salam kopi toleransi. Saya Muhammad Idris, saya Muslim Ahmadi. Saya juga bergerak di komunitas kopi toleransi ini, sebuah gerakan bersama dengan komitmen untuk membumikan toleransi dan perdamaian untuk semua. Mengapa toleransi menjadi hal yang penting untuk bersama-sama kita bumikan di bumi Indonesia ini? Karena negara kita adalah berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, beragam suku bangsa, etnis, agama dan keyakinan, namun kita disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda, namun kita adalah satu bangsa. Intoleransi apabila dibiarkan akan menyebabkan terjadinya perpecahan dan menyebabkan tidak dapatnya bersatunya perbedaan yang ada di dalam bangsa kita ini. Karena itu kita berkomitmen dari berbagai agama dan keyakinan untuk bergerak bersama di kopi toleransi ini. Ada dua bentuk toleransi. Ada toleransi secara pasif dan toleransi secara aktif. Toleransi secara pasif ini lebih kepada orang-orang yang memang memiliki sikap toleran, namun masih yang muncul di permukaan adalah sikap cuek dan acuh tak acuh kepada yang berbeda. Sedangkan toleransi aktif adalah bagaimana orang-orang yang berbeda ini berupaya untuk mengenal satu sama lain. Karena ada istilah, ada pantun ya, tak kenal maka tak sayang. Mengenal itu adalah untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, cinta kasih kepada yang berbeda, sehingga perbedaan itu disikapi dengan bukan acuh tak acuh, akan tetapi perbedaan itu disikapi dengan kasih sayang. Karena itu komunitas ini ada, gerakan ini ada. Kopi toleransi adalah gerakan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Karena pentingnya negara Indonesia ini harus terus bersatu padu dari beragam perbedaan yang ada. Oleh karena itu, mari kita bertoleransi terhadap perbedaan untuk
semakin menguatkan persatuan dan kesatuan di negeri kita tercinta ini, Indonesia. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Salam kopi toleransi, ada rasa, ada makna dalam hangat secangkir kopi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi toleransi, ada rasa, ada makna dalam hangat secangkir kopi kita. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berbicara tentang kopi toleransi, kita mau membuka diri terhadap saudara-saudari kita yang berbeda iman dan agama. Di dalam kopi toleransi ada begitu banyak penganut agama. Ada yang Muslim, ada yang Buddha, ada yang Nasrani, ada yang Hindu, bahkan dari agama-agama yang lain. Apa tujuan dari kegiatan kopi toleransi ini? Tak lain tak bukan adalah mengembangkan cinta kasih, mengembangkan kemanusiaan, mengembangkan budaya, mengembangkan rasa. Sebagaimana kopi memiliki cita rasa yang unik dan berbeda, setiap orang juga memiliki keunikan dan keberbedaan. Tidak setiap orang bisa masuk menikmati Islam. Tidak setiap orang bisa masuk menikmati Katolik atau Buddha atau Hindu. Setiap orang dipanggil dengan keunikannya. Maka di dalam kelompok atau kopi toleransi ini, kita masing-masing mencoba untuk menyajikan diri lebih terbuka supaya orang lain juga belajar keunikan dari setiap agama. Kita manusia yang namanya kemanusiaan satu. Kita adalah insan ilahi satu. Tapi kita memiliki cita rasa yang berbeda. Maka di dalam kopi toleransi kita mau belajar soal cinta kasih. Sebagaimana manusia hidup di alam bumi ini, kita masing-masing menikmati cahaya yang sama, yaitu matahari. Dari cahaya yang sama, kita menyadari bahwa kita berasal dari sang cahaya. Yang kemudian kita belajar bahwa sang cahaya itu kita pelajari dari setiap agama memiliki keindahan dan keunikannya. Maka sebagai insan-insan ilahi, putra-putri cahaya yang mengembangkan rasa toleran, kita mau bergandengan tangan bersama-sama menuju kerajaan cahaya surgawi Allah yang satu mencintai manusia, manusia yang berbeda-beda cita rasanya sebagaimana kopi toleransi. Dalam kopi ada begitu banyak orang menikmati dengan caranya masing-masing. Maka di dalam kelompok kopi toleransi yang terutama di Medan ini, saya sebagai pastor Katolik, Pastor Emmanuel Sodiwibisono yang melayani di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, saya sebagai pastor kampus selalu mengajak mahasiswa saya untuk membuka hati terhadap saudara-saudari yang Protestan, yang Buddha, yang Hindu, yang Islam, baik dari Nahdlatul Ulama, dari saudara-saudara Ahmadiyah, dari saudara-saudara dari kelompok yang lain, supaya mengembangkan cinta terhadap mereka. Di sini kita sedang belajar menjadi manusia sesungguhnya. Apa itu artinya manusia sesungguhnya? Kita tidak akan pernah lengkap jikalau kita sendirian. Kita akan menjadi lengkap ketika kita belajar dari saudara-saudari yang lain. Wacana kita semakin holistik, tumbuh rasa tanggung jawab untuk memelihara. Maka dalam kopi toleransi, kita mau mengembangkan kemanusiaan. Kita tidak bicara soal dogma, kita tidak bicara soal ajaran yang berbeda, tapi kita mau belajar kenapa berbeda. Tapi kita tidak memaksakan ajaran kita masing-masing. Kita mau menikmati keunikan agama masing-masing, bukan berbicara perbedaan, tapi berbicara ada sesuatu yang mirip di antara kita. Apa itu yang mirip? Kita berasal dari Allah yang memberikan cinta di dalam diri kita. Inilah tujuan dari kopi toleransi. Maka saudara-saudariku yang ingin mengenal kopi toleransi, saya ajak Anda bergabung. Dari lintas agama manapun, bukan meninggalkan keimanan kita, bukan. Tapi kita mau bergandengan tangan bersama dalam persaudaraan,
dalam cinta kasih, mengembangkan toleransi yang sejati. Salam kopi toleransi. Ada rasa, ada makna dalam hangatnya secangkir kopi kita. Tuhan memberkati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Gunawan, saya anggota Jamaah Muslim Ahmadiyah Medan. Saya mengenal toleransi semenjak saya remaja, di mana saya mengikuti program mengunjungi rumah-rumah ibadah yang diadakan oleh Jamaah Muslim Ahmadiyah untuk para remajanya, di mana maksud tujuan dari program itu adalah mengajarkan para remaja untuk mengenal sesuatu yang berbeda, khususnya agama yang berbeda dari kita melalui sumbernya secara langsung. Nah, ketika saya sudah mengikuti program itu, saya jadi lebih mengenal berbagai agama yang sudah saya kunjungi, yaitu vihara, gereja, kuil, dan yang lainnya. Saya jadi lebih mengenal dan menjadi lebih mengerti satu dengan yang lain, sehingga ada ikatan ketika saya sudah berkunjung ke sana, di mana kita bisa saling menyayangi, kita bisa saling mengerti, dan juga tumbuh benih-benih toleransi di hati kita. Jadi mari kita saling mengenal yang berbeda dengan kita. Mari kita bumikan toleransi di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi toleransi. Teman-teman, sejatinya negara kita, Republik Indonesia, telah diwariskan menjadi sebuah negara yang penuh dengan keberagaman adat, budaya, dan kepercayaan atau agama. Hal inilah yang seharusnya kita syukuri dan kita banggakan sebagai sebuah negara yang merdeka, yang harus kita syukuri sebagai pewaris kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Teman-teman, toleransi sebenarnya adalah ketika kita bisa menerima dan kita terbuka dengan lingkungan kita, dengan sesama kita, tidak berdebat dan memperdebatkan, tidak merasa paling agamais, paling nasionalis, tidak ada kata minor dan mayor. Biarlah kata minor dan mayor itu hanya pengisi dalam sebuah alunan musik, jangan sampai dalam kehidupan bernegara kita. Ketika kita menerima, kita terbuka, maka akan tercipta sejarah baru. Indonesia lebih baik, Indonesia lebih maju. Sudah saatnya kita berhenti untuk berbicara tentang mayoritas minoritas. Sudah waktunya kita berhenti untuk berbicara siapa paling baik, siapa paling buruk, dan siapa penguasa. Agar kita bisa menjadi negara yang maju, negara yang sejatinya sepenuhnya merdeka. Saya Petrus Saragi dari Kopi Toleransi. Salam kopi toleransi, ada makna, ada rasa dalam hangatnya secangkir kopi kita. Shalom, Namo Buddhaya, Hum Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.